Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Apriani Putri. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan analisis SWOT pada UMKM Dodol Nesip. Dan penyampaian atau latar belakang perusahaan Dodol Nesip akan disampaikan oleh Hafid Safaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa mewawancarai pemilik dari produsen perusahaan PD Nesip. PD Nesip merupakan perusahaan dodol Garut. PD Nesip tidak hanya memproduksi dodol saja, mereka juga memproduksi keripik bayam, sale pisang, dan sebagainya. Awal mula terbentuknya PD Nesip berawal dari tahun 2009 yang hanya memiliki karyawan sekitar 5 orang. Seiring berjalannya waktu, PD Nesip mempunyai karyawan sebanyak 60 orang. Seiring berjalannya waktu, penjualan produk PD Nesip mulai merambah ke kota-kota dari mulai Garut, Ciamis, Tasik, sampai ke Yogyakarta. Perusahaan Nesip mampu bersaing dengan produsen dodol lainnya yang menawarkan harga lebih murah dengan mengesampingkan kualitas cita rasa dodol asli Garut. Perusahaan tersebut memiliki prinsip tetap mempertahankan kualitas dodol karena dengan menurunkan kualitas dodol maka akan mengubah image dan rasa dodol. Dalam pemilihan bahan, Bapak Sutiana dan Ibu Neneng Saripah selaku pemilik dari perusahaan tersebut tetap menjaga kualitas produk dan cita rasa khas dodol Garut. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk penjelasan kedua akan disampaikan oleh Sri Wulan Yuniar. Baik. Untuk membuat analisis SWOT pada sebuah perusahaan, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan indikator-indikator atau faktor-faktor internal dan eksternal dari perusahaan tersebut. Adapun untuk PD Dodol Nesip ini, kekuatannya diantaranya distribusi merata, harga cukup terjangkau, memiliki rasa yang khas, dapat bertahan lama, diproduksi secara terus-menerus, menggunakan pemanis dan pengawet alami. Kemudian untuk kelemahannya, diantaranya desain kemasan masih sederhana, belum dikenal masyarakat luas, keterbatasan SDM dan modal, keterbatasan promosi, belum menggunakan teknologi, dan pembuatan masih manual. Untuk peluang, diantaranya konsumsi masyarakat terus meningkat, potensi penjualan tinggi, pengembangan produk, transportasi lancar, pangsa pasar luas, kebijakan pemerintah mengenai UMKM dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Untuk ancamannya, variasi rasa dodol pesaing lebih banyak, kesan dodol merupakan makanan kuno, kemudian banyak munculnya cemilan baru, maraknya berita bahan makanan yang tidak layak konsumsi, banyak usaha sejenis. Yang kita lakukan selanjutnya yaitu membuat tabel matrik kompetitor. Tabel matrik kompetitor ini merupakan tabel pembanding antara perusahaan yang sedang kita analisis dengan perusahaan saing. Adapun tabel matrik ini antara dodol Nesip dengan dodol piknik.
faktor strategis atau faktor-faktor yang akan kita bandingkan, yaitu harga, kemudian kualitas produk, promosi, lokasi, SDM, proses, lingkungan fisik, dan kekuatan keuangan. Dari tabel matrik kompetitor ini, untuk bobot skor dodol Nesip yaitu sebesar 1,45 dan untuk dodol piknik sebesar 2,05. Dapat disimpulkan dari tabel matrik kompetitor ini bahwa PD Dodol Nesip harus mengembangkan lagi produknya dan harus melakukan promosi yang bisa meningkatkan penjualan yang akan berdampak pada perusahaan. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat tabel IFAS atau Internal Factor Analysis Strategi. Tabel IFAS ini berisi tentang skor atau pemberian bobot skor pada faktor-faktor yang sudah ditetapkan di awal. Untuk strength atau kekuatan pada PD Dodol Nesip ini, bobot skornya yaitu 1,18 dan untuk kelemahannya 1,22. Kemudian selanjutnya membuat tabel EFAS atau External Factor Analysis Strategi. Tabel EFAS ini berisi pemberian bobot skor pada faktor-faktor eksternal yang sudah ditentukan di awal juga. Adapun bobot total skor pada peluang PD Dodol Nesip yaitu 1,32 dan untuk ancamannya 1,04. Yang selanjutnya, kita membuat matriks SWOT. Pada matriks SWOT, kita akan mengisi tabel SO, WO, ST, dan WT. Pada tabel SO, kita akan membuat keputusan di mana keputusan tersebut dapat memanfaatkan kekuatan untuk memperoleh peluang. Untuk PD Nesip ini, kita dapat mengisinya dengan adanya distribusi yang merata dapat memberikan peluang akan banyaknya konsumen, dan pendistribusian yang efektif akan mempermudah produk menguasai pangsa pasar. Untuk tabel WO, kita isi dengan keputusan di mana kita meminimalisir kelemahan untuk memperoleh peluang. Adapun isi pada tabel WO untuk PD Nesip yaitu berupaya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat agar dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan dengan adanya inovasi pada produk dapat menarik minat konsumen. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel ST. Tabel ST ini diisi dengan keputusan tentang memaksimalkan atau memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Pada tabel ST untuk PD Nesip diisi dengan memberikan harga yang terjangkau akan meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat menyaingi produk lain. Untuk tabel terakhir atau tabel WT, kita mengisi dengan memberikan keputusan yang dapat meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman, yaitu diisi dengan media promosi harus diperbanyak agar produk dapat dikenal masyarakat banyak. Yang selanjutnya membuat diagram SWOT. Untuk membuat diagram SWOT, kita harus menentukan titik koordinat analisis internal dan menentukan titik koordinat analisis eksternal. Untuk menentukan titik koordinat analisis internal, kita menggunakan rumus S dikurang W dibagi 2. S ini berarti strength dan W ini berarti weakness. Nilai yang diperolehnya dari tabel IFAS yang sudah kita buat di awal, yang tadi. Tinggal kita masukkan 1,18 dikurang 2,04, kemudian dibagi 2, dan hasilnya minus 0,43. Dan untuk menentukan titik koordinat analisis eksternal, kita menggunakan rumus O dikurang T. O berarti opportunities, dan T berarti threat. Kemudian dibagi 2. Nilainya O dan T diperoleh dari tabel EFAS yang sudah kita hitung di awal. Kita masukkan 1,32 dikurang 1,04, kemudian dibagi 2, hasilnya 0,14. Kemudian kita buat diagramnya seperti di gambar, sehingga memperoleh titik koordinat yang berada di kuadran 4.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, pembahasan ketiga akan disampaikan oleh Bapak Anggi Nugraha. Mangga. Baik, untuk tindakan manajerial pada dodol nasib tersebut, bisa didapatkan strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan dodol nasib, yaitu strategi WO atau weakness dan opportunities, atau dalam artian kelemahan dan peluang. Strategi ini ditujukan untuk memperbaiki atau membenahi kelemahan yang dimiliki perusahaan supaya dapat mengambil tindakan yang ada dan peluang yang ada. Tindakan dan harus segera dilakukan tindakan sebagai berikut. Di antaranya adalah melakukan pemasaran secara online atau memanfaatkan sosial media yang ada pada saat ini, berupa media online seperti Facebook dan sebagainya. Selanjutnya, melakukan perluasan pemasaran di luar daerah Jawa Barat. Terus menambah varian rasa produk baru yang tidak ada di perusahaan pesaing atau kompetitor. Atasi semua kelemahan dengan peluang yang ada. Terus harus ada penambahan sumber daya yang ada di perusahaan. Perusahaan dodol nasib harus melakukan inovasi pada produk agar semakin menarik minat konsumen. Manfaatkan kebijakan pemerintah yang mendorong UMKM. Adapun dari kelemahan yang harus segera diperbaiki oleh perusahaan dodol nasib adalah kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengolahan dodol tersebut. Selanjutnya, desain produk. Desain produk pada dodol nasib ini bisa diartikan kurang menarik untuk menarik minat konsumen. Yang dikenalnya dodol nasib ini oleh konsumen atau produk masih sedikit dibanding kompetitor. Sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut masih kurang atau harus ada penambahannya. Jadi dapat disimpulkan dari hasil data analisis SWOT tersebut, fokus perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih besar atau dengan cara merubah strategi yang sudah dilakukan pada masa lampau atau masa lalu. Artinya perusahaan disarankan harus mengubah strategi yang ada. Hal ini dikhawatirkan akan sulit merebut pangsa pasar, di mana kemungkinan pada tindakan manajerial perusahaan dodol nasib tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan dodol nasib yang berada di Kecamatan Cilawu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dodol nasib harus memperbaiki permasalahan internal sehingga bisa merebut peluang pasar yang luas dengan tetap mempertahankan cita rasa menentukan bagi perusahaan dodol nasib yang akan datang. Mungkin yang bisa disampaikan kritikan dan sarannya. Waalaikumsalam.